Di siang hari, dia berperan sebagai jenderal. Di malam hari, dia menjadi suami yang sangat mencintai istrinya. Tapi istrinya tidak mengetahui identitas aslinya. Karena ingin membantu istrinya menjadi semakin cantik, dia menghemat biaya untuk membelikannya kalung. Tapi istri tak hanya tidak bahagia, karena ingin mengumpulkan uang untuk obat ibunya. Dia terpaksa menjual kalung itu. Setelah melihatnya, bos mengangkat satu jari. Setelah mendengar akan menerima 10 juta yuan, dia sangat terkejut. Bos melihat dia ragu-ragu, jadi segera menambah 100.000 yuan. Meski harganya sangat menggiurkan, namun itu adalah hadiah dari suaminya. Jadi dia mengambilnya kembali. Saya tidak menjualnya lagi. Awalnya dia ingin bertanya tentang kalung itu pada suaminya, tapi dia melihat suami sedang membaca koran berbahasa Inggris. Bagaimana Anda bisa memahami ini? Jadi bagaimana menurutmu? Apa orang yang dulu berkelahi dan dipenjara tidak bisa mengerti? Sayang, bukan itu maksudku. Saya hanya terkejut bahwa Anda tahu banyak hal. Apakah uang di rumah cukup? Kenapa tiba-tiba menanyakan itu? Bukankah pasangan harus membicarakan hal-hal rumah tangga? Mungkinkah dia tahu bahwa aku ingin menjual kalung itu? Dia membawa kalung ke toko perhiasan tapi masih tidak dijual. Kekurangan uang juga tidak memberitahuku. Dia hanya ingin memikulnya sendiri. Aku harus memberitahunya tentang pernikahan ini. Tapi dia akan mengira keluargaku menipunya dan membuat semuanya kacau. Ternyata dia menggantikan pernikahan saudarinya, tanpa tahu bahwa suaminya adalah jenderal kaya. Karena ingin mengetahui apakah istrinya tulus, dia tidak pergi bekerja, tapi fokus dalam pelatihan seni bela diri. Namun istrinya tidak marah, bahkan ingin mengandalkan usahanya sendiri untuk menghidupi keluarga ini. Saya akan mempertimbangkan proposal ini. Sekarang saya sedang sibuk. Saya izin pergi dulu. Bah Tieu, kenapa kamu seperti itu padaku? Aku hanya melakukan pekerjaanku. Suamiku, aku bertemu dengan Bah Tieu. Dia sebenarnya jauh lebih tampan daripada di gambar. Kakak, ada apa ini? Apakah saya menyinggungnya? Kakak ipar mencariku untuk suatu pekerjaan. Jika Anda memberitahuku sebelumnya, saya pasti tidak akan membiarkan kakak iparku datang sendirian. Andalah yang mengatur agar dia datang ke sini. Ya, bukankah itu yang kamu inginkan? Suamiku, jika aku pulang terlambat beberapa hari lagi, apakah kamu akan mati kelaparan? Benar. Tanpa melihatmu, aku merasa tidak enak makan apapun. Sepertinya untukmu aku perlu bekerja lebih keras. Ah, suamiku, ternyata Bah Tieu juga cukup agresif. Bukankah dia baru mengundangmu makan malam? Bagaimana kamu bisa menilai bahwa dia agresif? Bukankah itu pesta keluarga mereka? Jadi apakah Anda tahu Huo Tam? Apakah kamu yakin tidak tahu Huo Tam? Apa maksudmu dengan menyebut dia? Saya dengar orang itu cukup hebat. Dia bahkan orang terkaya di kota. Kamu pergi ke sana dan tidak penasaran seperti apa dia? Kenapa aku harus penasaran dengannya? Pesta itu adalah pesta pemilihan istri untuknya. Kamu memasuki pesta. Jika kamu terpilih, bukankah itu akan menjadi kemajuan? Apakah menurutmu aku wanita seperti itu? Aku selalu ingin menjaga keluarga ini. Tidak ada rasa malu dalam pernikahan ini. Terlepas dari apapun itu, saya tidak pernah berpikir untuk berpegang teguh pada yang kuat. Aku bertekad untuk hidup bersamamu sampai tua. Tapi kenapa kau menganggapku seperti itu? Bukan begitu. Saya berbicara pada istriku tanpa berpikir. Istriku, kakak, saya dan beberapa asisten melihat bahwa proposal kakak ipar sangat bagus. Dimungkinkan untuk bekerja sama. Baru-baru ini perusahaan kakak ipar juga membuat janji temu denganku. Lalu apa yang kau inginkan? Apa yang ingin kamu aku lakukan? Hah? Apa yang sedang terjadi? Mengapa adik ipar di sini? Huong San, bukankah aku sudah memberitahumu? Hari ini orang yang akan ditemui adalah pelanggan besar. Kamu tidak berpakaian bagus dan berani datang ke sini. Diamlah, Bah Tieu. Terima kasih telah membantuku sebelumnya. Saya menghormatimu. Huong San, kamu berbicara tidak sopan padanya. Tutup mulutmu. Manajer Sun, tidak peduli siapa. Semua yang ada di belakangku sudah diatur dengan baik. Anda harus sedikit tenang. Saya akan segera memecahkan situasi ini. Kamu sangat bagus untuk bekerja. Suamiku, kamu harus melacak lokasi di ponselku, lalu datang ke sini untuk menjemputku. Huong San, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat masuk. Masih ada pertunjukan yang sangat istimewa. Kamu benar-benar tidak bisa melewatkannya. Ini dia. Apa maksudmu? Tuan, Huong San sedang mabuk. Tolong antar dia pulang. Itu benar. Meski kamu tidak mengatakannya, aku juga akan berpikir begitu. Apakah kamu berbohong? Ini sama sekali bukan jalan ke rumahku. Ah, Nona Huong,
Apa yang kamu lakukan? Hei, Nona Huong. Aku tidak menyentuhmu. Aku tidak menyentuhmu. Saat kamu bertemu dengan keluargamu, jangan mengatakan hal yang tidak masuk akal. Ah tidak, hidupku sudah berakhir. Huong San sudah mati. Aku membunuh Huong San. Huong San, kamu akhirnya bangun. Suamiku, istriku, apa yang terjadi? Aku hanya seorang karyawan kecil. Aku hanya bisa bersabar untuk sementara waktu. Berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tunggu hari di mana aku bisa melawan mereka. Aku pasti akan melakukan perhitungan dengan orang-orang itu. Huong San jelas mencintaiku. Dia wanita yang tangguh. Dia terus-menerus mendapat masalah. Tapi dia bisa bertahan. Namun aku tidak bisa membiarkan istriku menanggungnya. Aku akan membalas mereka. Biarkan mereka menanggung semua penderitaan yang kualami. Kakak, aku benar-benar minta maaf. Aku bersumpah malam itu aku tidak punya niat buruk dengan Huong San. Jika saat itu keluar aku akan ditabrak mobil. Bukankah kamu sudah tertabrak mobil? Saat ini kakak iparmu punya keinginan. Aku yakin kamu telah mendengarnya. Apakah Anda benar-benar ingin saya melakukannya? Bukankah seharusnya begitu? Apakah saya harus melakukannya sendiri? Lakukan. Saya pasti akan melakukannya. Jika kakak ipar tidak ingin melihat mereka, maka mereka pasti tidak akan muncul di hadapannya lagi. Apa yang begitu menyenangkan? Hari kedua setelah kamu dirawat di rumah sakit, manajer Sun dan yang lainnya telah dikeluarkan dari perusahaan. Itu layak untuk mereka. Apa? Biarkan mereka menanggung semua penderitaan yang kualami, lalu tidak pernah muncul di hadapanku lagi. Perintah diterima. Huong San, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Itu pasti kebetulan. Rumah ini milik ayahku. Aku ingin pindah ke sini. Kalian cepatlah pergi. Berdasarkan apa? Aku adalah putri ayahku. Dan aku adalah nona keluarga Huong. Apa kamu masih tidak tahu siapa dia? Huong Giao, tutup mulutmu. Dia satu-satunya anak tiri dari keluarga Huong. Dia menikah denganmu karena mas kawin. Dia menginginkan uang untuk mengobati penyakit ibunya. Dia selalu menipumu. Huong Giao bajingan. Maaf. Aku menipumu. Saya bukan Huong Giao. Saya Huong San. Saya bukan nona keluarga Huong. Saya hanya anak tiri dari keluarga Huong. Saya tidak punya uang. Suamiku, jika kamu marah, aku setuju untuk memberikan kompensasi padamu. Apa yang kuinginkan untuk kompensasi sangat mahal. Aku ingin kamu memberi kompensasi padaku untuk selalu bersamaku. Suamiku adalah yang terbaik. Kobon memenangkan 5 pertandingan berturut-turut dan akan masuk final. Suamiku, aku mencintaimu sampai mati. Suamiku, bagaimana dengan pijatanku? Apakah terasa nyaman? Istriku, jangan terlalu khawatir. Kamu memiliki banyak bakat. Ya ampun, ternyata Anda sudah menikah. Hidupmu terlihat sangat baik. Biarkan saya menambahkan beberapa bumbu ke dalam hidupmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Di penjara semua orang membencinya. Apakah Anda masih menganggapnya sebagai suamimu? Jangan bicara lagi. Ini tempat umum. Tolong hormati suamiku. Jika Anda masih tidak menghormatinya, aku akan memanggil satpam. Astaga, Kobon. Apakah sekarang kamu berlindung di punggung wanita? Kita adalah laki-laki. Tidak peduli seperti apa kita dulu. Sekarang kita gunakan cara laki-laki untuk menyelesaikannya. Mengapa bocah ini terasa sangat berbeda dari sebelumnya? Video berakhir di sini. Silakan klik ikuti untuk menunggu video berikutnya.